Bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pembuatan jet tempur KF-21 Boramae, Indonesia disebut akan mendapatkan 50 unit KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Sementara itu Seoul diperkirakan akan mendapat jet tempur lebih banyak dari Indonesia. Korea Selatan akan memperoleh 100 unit KF-21 Boramae. Namun sayangnya, Indonesia dikabarkan masih menunggak 2 kali pembayaran KF-21 Boramae ke Korea Selatan. Seperti diketahui jika total nilai proyek KF-21 Boramae mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia kemudian masuk ke dalam proyek dengan persetujuan membayar 20% dari nilai tersebut. Indonesia diwajibkan membayar 1,45 miliar dolar AS atau sekitar 20,5 triliun rupiah. Uang sebanyak itu nantinya untuk biaya pengembangan, pembuatan hingga pelatihan bagi awak yang akan mengoperasikan KF-21 Boramae. Indonesia juga akan diberi alih teknologi pembuatan jet tempur ini sehingga bisa membuatnya di dalam negeri ke depannya. Untuk urusan fasilitas pembuatan KF-21 Boramae kemungkinan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Tapi Indonesia malah menunggak 2 kali pembayaran KF-21 Boramae pada tahun ini. Padahal pada paruh pertama tahun ini Indonesia diwajibkan menuntaskan pembayaran sebesar 799 juta dolar AS, namun hingga kini setoran Jakarta baru di angka 210 juta dolar AS dari total kewajiban membayar yakni 1,45 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti Indonesia masih kurang 589 juta dolar AS yang belum disetor ke Seoul. Karena adanya hal ini Indonesia terancam dikurangi porsi alih teknologinya oleh Korea Selatan. Rupanya keterlambatan pembayaran oleh Indonesia ini karena Jakarta meminta adanya negosiasi ulang. Hal itu sudah tercetus sejak tahun 2018 lalu di mana situs defensenews.com memberitakan bahwa Indonesia meminta negosiasi ulang KF-21 Boramae. Karena uang pembayaran menggunakan APBN maka Indonesia tak bisa serta-merta mengiyakan kesepakatan di awal. Renegosiasi perlu dilakukan untuk memperjelas keuntungan Indonesia dari program tersebut, karena proyek tersebut akan dibiayai dengan dana APBN, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia saat itu Brigjen Totok Sugiharto pada 2018. Dalam artikel Defense News berjudul Is South Korea's Future Fighter Jet Partnership with Indonesia Falling Apart, mereka menjelaskan bila Indonesia dilarang oleh Korea Selatan menjual dan memproduksi beberapa komponen KF-21 Boramae. Hal ini karena adanya intervensi Amerika Serikat di mana mereka tak mau kehilangan pasar jet tempurnya apabila Indonesia mampu menjual KF-21 Boramae kepada negara lain. Totok mengatakan Indonesia tidak boleh menjual pesawat IFX ke negara lain atau memproduksi beberapa komponen secara lokal karena pembatasan kontrak. Dia menambahkan negaranya tidak melihat masa depan untuk kerjasama, sebagian karena intervensi Amerika Serikat yang membatasi penelitian yang akan membantu memproduksi pesawat. Lapor Defense News pada 2018 lalu. Namun kini kesepakatan pasca negosiasi ulang telah rampung. Pasalnya pemimpin proyek KF-21 Boramae, Jung Kwang-sun sudah oke dengan kesepakatan ulang dengan Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan pembicaraan tingkat kerja sesegera mungkin dan menyimpulkan diskusi tentang masalah pembayaran, ujarnya pada Agustus tahun 2021 lalu. Kepala Pimpinan DAPA, Kang Eung-ho di depan para anggota Parlemen Korea Selatan di depan Parlemen Korea Selatan juga mengatakan Indonesia tetap pada komitmennya dengan proyek KF-21 Boramae. Saya yakin bahwa pembicaraan masalah pembayaran yang terlambat akan diselesaikan pada bulan November. Kami akan menyelesaikannya pada saat itu, ujarnya seperti dikutip dari Yonhap, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kang sendiri juga dilaporkan pada pekan ini akan mengunjung Indonesia sebagai perwakilan Korea Selatan guna finalisasi negosiasi ulang KF-21 Boramae. Korea Selatan rupanya telah mengharamkan niat Indonesia menambah pundi-pundi rupiah dengan menjual KF-21 Boramae ke negara lain. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizar Triakudu di masa itu mengakui ada beberapa perbedaan antara Jakarta dan Seoul mengenai transfer teknologi IFX. Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa Indonesia harus memiliki hak untuk menjual pesawat tempur IFX ke negara lain, menurut kantor berita tersebut. Namun hal berbeda justru diutarakan oleh peneliti Korea Selatan.
Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Defense News. Pada 2018 lalu, Kim Dae-yang, seorang peneliti dari Institut Strategi Keamanan Nasional yang berbasis di Seoul mengungkap apa yang akan dilakukan Korea Selatan jika Indonesia bersikeras minta hak menjual KF-21 Boramae. Jika Indonesia bersikeras melakukan negosiasi ulang untuk menjual jet IFX ke negara lain, pemerintah Korea Selatan akan menolak permintaan tersebut karena bahkan Korea Selatan mungkin mengalami kesulitan menjual KFX yang dipengaruhi oleh kebijakan perlindungan teknologi AS, katanya. Untuk Jakarta, faktor geopolitik dapat menjadi penghambat untuk melanjutkan program bersama, kata peneliti, merujuk pada hubungan teknis militer Indonesia dengan Rusia yang telah berlangsung lama. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda.